Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, nenek mama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para umarok yang berhadir, bapak kepala desa dan seluruh perangkatnya yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, khususnya para remaja masjid yang telah susah payah membuat acara ini dan mengundang saya untuk hadir kemari. Ini kali pertama saya datang kemari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita semua. Amin. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkumpul di masjid Iqamatuddin ini menegakkan agama. Iqamatuddin itu artinya menegakkan agama. Karena agama ini bisa ambruk, bisa runtuh agama ini kalau tidak dijaga oleh orang-orang Islam. Agama Islam yang kita cintai ini bisa runtuh. 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol. 700 tahun, bukan tanggung-tanggung. Sekarang di Spanyol tidak sampai 50.000 orang Islam dari 40 juta orang. Musnah Islam di Spanyol. Karena kita tahu agama ini harus dijaga, harus dikembangkan, harus diajarkan, harus diturunkan turun-temurun kepada anak cucu kita. Siapa yang mengajarkannya? Siapa yang menurunkannya? Kitalah orang beriman. Selain kita diwajibkan mengamalkan agama, kita juga wajib mengajarkan dan menurunkannya kepada anak cucu kita. Kita ini sama Allah dipanggil khalifah. Bukan sembarangan orang kita ini. Kita orang beriman, semuanya dipanggil khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah fil ardi, khalifah di atas bumi. Orang Islam sekarang ada 1,9 miliar seluruh dunia. Dari 7,8 miliar. Ya sedikit orang Islam dibandingkan orang yang kafir. Hanya 1,9 miliar.
Tapi di Indonesia dari 267 juta rakyat Indonesia, 230 juta adalah kita orang Islam. Di sini kita 88,7%. Banyak kita. Yang dipanggil Allah di Quran khalifah itu dua. Pertama Nabi Adam. Waktu Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan, Allah baru mau menciptakan. Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan di atas bumi seorang khalifah, yaitu manusia. Belum jadi, khalifahnya belum jadi, baru mau diciptakan. Qalu, malaikat-malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah kau jadikan ya Allah di bumi itu makhluk baru yang membuat kerusakan di atas bumi dan tumpah menumpahkan darah, bunuh membunuh sesama mereka? Belum jadi lagi. Seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini para malaikat siang dan malam setiap saat bertasbih memujimu dan mengkuduskan namamu. Kurang apa lagi yang bikin makhluk baru kayak itu, kayak itu, kayak itu. Siapa itu? Makhluk sebelum manusia diciptakan yang tinggal di dunia ini yang merusak dunia, bunuh membunuh sesama mereka. Pasti ada. Kalau enggak mungkin malaikat bicara begitu. Berkata Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur, wahum banul jan. Makhluk yang mendiami bumi sebelum Nabi Adam diciptakan adalah kelompok bangsa jin. Bangsa-bangsa jin. Duluan jin itu lebih dulu dari manusia diciptakan. Diciptakan dari api. Mereka lah yang menguasai bumi ini dulunya. Khalifah fil ardi. Tapi kerjanya merusak bumi. Bunuh membunuh. Jin gunung jumpa jin lembah perang. Jin lembah jumpa jin pantai perang. Jin pantai jumpa jin laut perang. Jin gunung jumpa jin gunung perang. Asik bunuh membunuh aja akhirnya Allah cabut. Nggak pantas diberi pangkat khalifah kalau kerjanya merusak bumi. Cabut. Allah ciptakan makhluk baru, yaitu Nabi Adam. Akankah kau jadikan sikap manusia seperti itu, jin itu yang bunuh membunuh? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu, kata Allah, daripada kamu semua hai para malaikat. Apa gunanya manusia kuciptakan itu? Ayat ini disambung Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam, berarti yang diciptakan itu Nabi Adam. Nama segala sesuatu langsung pandai. Langsung pandai. Begitu dimasukkan ilmu langsung pandai. Itu yang disebut dalam thariqat ilmu laduni. Gak perlu belajar langsung pandai. Sebab ilmu ini bisa dengan belajar, bisa dengan Allah beri. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuberikan ilmu kepadamu hai manusia kecuali sedikit sekali. Diberi. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, kalau betul kau lebih hebat dari aku, merasa lebih pandai dari manusia, makhluk baru yang kuciptakan ini, coba kau beritahu namanya ini apa, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa.
Coba beritahu. Kalau memang kau merasa hebat, merasa betul lebih pandai, lebih hebat dari manusia. Apa kata malaikat? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Berkata malaikat, kami tidak berilmu ya Allah, kecuali yang engkau ajarkan saja kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui gunanya diciptakan manusia, lagi maha bijaksana terhadap kenapa manusia diciptakan. Nyerah malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ambiuni bi asma'ihim. Coba sekarang giliran Nabi Adam beritahu apa namanya ini, apa namanya ini apa namanya ini. Dijawab sama Nabi Adam semuanya. Kalah malaikat. Begitu kalah, apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Para malaikat, kamu kalah kan, lebih pandai manusia. Ya sekarang giliran, sujudlah kamu semua sama Nabi Adam. Tapi ahli tafsir mengatakan sujudnya ini sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Sujudnya bukan li ta'abbud, tapi li ta'zim. Nggak boleh, mana ada manusia menyembah manusia, betul? Nggak ada makhluk menyembah makhluk, haram hukumnya. Manusianya boleh nyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malaikat juga hanya boleh nyembah Allah, nggak boleh nyembah selain Allah. Tentu sujudnya ini sujud menghormat. Kalau sujud menyembah, nggak mungkin Allah menyuruh malaikat nyembah Nabi Adam, mana mungkin. La ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud menghormat. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Berarti iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis pun sudah ada, malaikat sudah ada, jin-jin sudah ada. Congkak dan sombong iblis, dia menolak sujud menghormat kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis golongan kafir, golongan yang kuat, golongan Nah, sekarang bilang kafir nggak boleh, bilang kafir itu menghina. Udah 75 tahun merdeka, baru sekarang aja dilarang bilang kafir, betul? 6 presiden sebelumnya nggak ada ngelarang-ngelarang bilang kafir, betul? Sekarang dilarang karena kafir itu kasar. Mana ada ayat Quran kasar, betul? Kafir itu menghina, mana ada ayat Quran menghina? Siapa mengatakan ayat Quran menghina, siapa mengatakan ayat Quran kasar, dia telah keluar dari Islam, murtad dari Islam kalau dia orang Islam. Paham? Dia wajib syahadat lagi, memperbariki imannya, memperbarui imannya. Mana ada Quran menghina? Masa kalam Allah, wahyu Allah menghina? Betul? Tidak mungkin. Ini sengaja dibuat supaya kita yang 230 juta ini terjepit, merasa hina, kita ketakutan, takut ditangkap, takut ini, mau bicara itu tidak boleh, bicara ini tidak boleh, ini tidak boleh. Macam hidup di negara PKI kita sekarang. Kita harus berani kalau mengatakan ada di Quran, ada di hadis, kita harus berani mengatakannya, betul? Jadilah iblis kelompok yang jangan takut-takut. Apa urusannya? Apakah kata-kata kafir itu kasar? Tidak. Itu ayat Quran, hadis Nabi. Dan di dalam kamus bahasa Indonesia yang resmi dicetak oleh negara Republik Indonesia pakai duit rakyat, kafir (2) ialah orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Sama aja dengan bahasa Arab. Kafir itu artinya menutup. Ini meja, supaya cantik ditutup pakai kain meja ini. Menutup meja dengan taplak meja ini, bahasa Arabnya kafaro.
yakfuru kufron. Bahasa Inggrisnya tuh cover, covering, covered, covered. Nih nutup meja ini pakai kain ini namanya kafaro. Yang menutupkan ini siapa tadi yang nutup? Yang menutupkan ini siapa tadi? Kafir. Menutup ini namanya kafaro, yang menutupkannya tadi orang. Di mana ada penghinaan? Nggak ada penghinaan. Kafir artinya menutup hati dari Allah dan Roh. Nggak ada penghinaan gitu. Ganti dong non muslim. Loh, non muslim lebih kasar. Nggak ada di Quran, ada di Quran. Qul ya ayyuhal non muslim. Non muslim bukan ayat Quran. Dan itu artinya kasar, tahu? Muslim itu bahasa Arab, asalnya aslama yuslimu islaman. Islam. Orang yang Islam namanya muslim. Aslama yuslimu islaman artinya selamat. Muslim orang yang selamat. Non muslim orang yang celaka, nggak selamat. Walah saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka nggak selamat. Tahu dia artinya? Wah, jangan bilang non muslim, ternyata kasar, ganti lagi. Kafir nggak mau, non muslim mau, apa jadinya? Sontoloyo gitu. Kok kau atur-atur agama kami? Lakum dinukum. Jangan atur-atur agama kami, bos. Kami aja nggak ngatur-ngatur agamamu, kok kau ikut-ikut ngatur agama kami. Sampai sini paham? Apanya yang paham? Kafir. Artinya apa? Orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Kalau dibukanya ngucap syahadat dia, maka jadilah dia orang yang selamat. Orang yang berserah diri dengan Allah. Pertama Nabi Adam khalifah. Kedua siapa khalifah? Orang beriman. Kita 1,9 miliar seluruh dunia. 230 juta se-Indonesia. Kita semua khalifah. Di mana ditulis ayatnya? Surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah-khalifahnya di atas dunia ini. Jadi kita ini semua khalifah, betul? Siapa yang bilang? Allah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi orang siddiq, ada yang jadi mujahid, ada yang jadi ulama, ada yang jadi hafiz Quran, betul? Ada yang jadi orang soleh, ada yang jadi orang durhaka, fasik, ada yang jadi orang kafir, ada yang jadi apa? Munafik, macam-macam. Awalnya itu semua orang beriman mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semuanya adalah khalifah Allah di atas bumi. 1,9 miliar. Cuman ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi orang siddiq, ada yang jadi syuhada, ada yang jadi orang soleh. Ini derajat paling tinggi di surga, di akhirat. Yang paling tinggi rasul dan nabi. Apa bedanya rasul dengan nabi? Rasul dapat wahyu, dia dakwahkan untuk kaumnya. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada rasul-rasul. 124.000 nabi dan rasul yang pernah diturunkan ke dunia menurut hadis sahih Ibnu Hibban, ditulis dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. 313 diantaranya rasul. Jadi rasul untuk umat. Kalau nabi dia dapat wahyu untuk diri dan keluarganya saja, disebut dia nabi. Kalau dia dakwah sama kaumnya berat, banyak tantangan, dia diangkat namanya rasul. Paham? Di bawah derajat rasul-rasul siddiq, orang jujur. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat radhiyallahu ajmain, itu orang-orang siddiq, orang-orang jujur. Satu derajat di bawah nabi. Baru orang-orang mati syahid membela agama dengan harta dan dirinya. Dan baru orang-orang soleh, ini yang selamat. Di bawah ini nggak ada. Di bawah orang soleh udah orang celaka, orang durhaka,
orang musyrik, orang kafir, munafikun, dan lain-lain. Ini ditulis dalam Quran. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, kalau dia mati, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kalau dia seumur hidup taat sama Allah sama Rasul, kalau dia mati di akhirat dikumpulkan bersama nabi-nabi. Kita nggak mungkin jadi nabi lagi, nabi udah tutup, betul nggak? Nggak ada lagi nabi, nggak ada. Kalau ada nabi palsu sadonya, ya nggak? Nggak ada nabi palsu. Semua nabi sudah habis, dengan Nabi Muhammad turun, habis, tutup. Khotamun nabiyyin. Tapi kita bisa mati dikumpulkan bersama nabi-nabi. Jadi nabi nggak bisa lagi kita. Mau mati kumpul sama nabi, mau nggak? Milih kumpul sama nabi atau sama artis? Nabi apa artis? Kita nggak bisa jadi nabi, Pak. Nabi sudah tutup. Tapi mati dikumpulkan satu sorga dengan nabi-nabi bisa. Dengan apa? Ya dengan beriman dan beramal soleh. Jangan murtad sampai mati, tetap jadi orang Islam sampai mati. Betul? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan beriman. Jangan murtad sampai mati. Siap insya Allah? Baru beramal soleh. Amalnya kata Nabi, diajari Nabi. Supaya kita kalau mati nanti di akhirat satu surga dengan nabi-nabi diajari. Kata Nabi apa yang pertama? Al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil baroro. Siapa yang hidup di dunia ini dia mahir dengan Quran, maka kalau mati di surga kumpulnya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul di surga Firdaus. Oh, kalau orang yang ahli dengan Quran. Makanya kita ada umur belajar Quran. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau mati surganya Firdaus bersama rasul-rasul. Oleh karena itu kalau ada penghafal Quran jangan kita hina. Ada orang bacaan Qurannya bagus, jangan kita hina. Ini orang hafal Quran, ganteng, bersih, dibilang pembawa radikalisme. Radikal itu datangnya dari masjid. Orangnya good looking, ganteng. Penghafal Quran, sering jadi imam, membawa ajaran terorisme, radikalisme. Yang bilang menteri, aduh, la ilaha illallah. Belum pernah kan Indonesia merdeka 75 tahun, ada ucapan pejabat negara mengatakan orang yang ganteng, penghafal Quran, sering jadi imam, sholat di masjid, radikal, ngajarkan radikal. Ada nggak? Baru sekarang ini aja nih. Nih. Zaman sekarang ini aja nih. Zaman Partai Merah berkuasa. Sebelumnya nggak ada, betul? Nggak ada. Rasul mengatakan orang yang ahli Quran mati masuk surga Firdaus bersama Rasul. Sekarang dituduh teroris radikal, bagaimana ini? Kita 230 juta di sini. Kok jadi seperti anak jajahan kita di negeri ini? Tentulah kita lebih percaya Rasulullah, betul? Mahir baca Quran, nggak mesti orang Arab. Buktinya juara musabaqah tilawatil Quran rata-rata bukan orang Arab. Betul? Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Iran, adalah satu-satu orang Mesir. Belum pernah ada orang Arab Saudi juara MTQ, sekalipun belum pernah. Coba. Berarti mahir itu bukan mesti orang Arab. Meskipun Quran bahasa Arab, tapi yang mahir baca Quran belum tentu orang Arab, betul?
Berarti apa? Berarti semua orang kalau mau belajar Quran sungguh-sungguh dengan izin Allah bisa menjadi orang yang mahir. Kata Nabi, ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran itu keluarga Allah di muka bumi. Kalau ahli Quran itu kita ganggu, kita hina, kita caci maki, mungkin dia sabar, nggak marah dia. Tapi Allah nggak sabar, digeruduk orang ini sama Allah SWT. Saya dimaki-maki orang, udah puas, nggak marah saya. Bante kau lah, mau kau maki-maki sampai mulutmu robek, nggak ada urusan sama saya. Tapi jangan coba-coba istri saya kau ganggu, ku cekekkan batang leher kau terus. Kalau saya kau ganggu nggak apa-apa, sabar saya. Karena kalau ku pukul patah tulang rusuk kau terus. Sabar aku. Tapi kalau istriku kau ganggu, keluarga aku jangan coba-coba. Saya dengan jalan tiba-tiba istri saya menjerit, bang, dipegang-pegang preman ya. Oh, paklah terus, campak kau 8 meter ku bikin. Paham? Kenapa saya marah? Karena keluarga saya diganggu. Lah kalau ustadz kenapa dimaki-maki diam aja? Aku nggak peduli, aku mau kau maki-maki nggak peduli karena ada Allah yang akan menghakimi antara kau dengan aku. Nah, karena kalau aku marah, aku tampar kau, patah rahang kau. Ada tenaga dalam di sini tahu? Oh, kan ngeri itu. Dari kecil awak belajar kungfu. Tapi kalau istriku kau ganggu, mana aku kasih poinnya enggak? Karena istriku itu aku yang mengayominya, Allah yang menyuruh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu tanggung jawab atas istri. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya tentang istri dan anakmu. Mana aku mau istriku diganggu, anakku diganggu. Begitulah kira-kira perumpamaan Maha Suci Allah dari dipermisalkan. Tapi Rasulullah mengatakan ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah keluarga Allah. Kalau dia diganggu, mungkin dia nggak marah, tapi Allah marah. Celaka kita mengganggu ahli-ahli Quran ini tahu. Karena di dalam dadanya ada wahyu Allah, betul? Hari ini ulama dicaci maki, dibilang kadrun, kadal gurun. Oh, dibilang beginilah, teroris lah, macam-macam. Ini kurasa PKI mulai muncul lagi nih ya. Betul? Betul nggak? Hanya PKI kurasa yang berani menghina ulama. Hah? Kurasa nggak ada lain, PKI nih punya kerja nih. Hati-hati kalian, jaga negeri ini, kampung kalian ini jaga. Kalau ada PKI hajar aja. Siap? Siap. Kan kasih hidup PKI. Dengan kita belajar Quran sungguh-sungguh, mahir, mati masuk surga Firdaus. Itu hadis sahih. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang baca Quran, wa yatata'ta, nyangkut-nyangkut. Nyangkut sana, nyangkut sini, nyangkut sana, nyangkut sini. Wa huwa alaihi syaq, dan susah lidahnya menyebutnya. Diejanya Quran itu lauk. Ditengoknya gurunya. Lauk. Falauksi. Lauksi. Si pingsan gurunya. Kumat darah tingginya, masuk rumah sakit. Tapi yang baca itu tidak berdosa, kata Nabi apa? Lahu ajroni, orang itu dapat 2 pahala. Sangkut-sangkut baca Quran dapat 2 pahala. Pertama pahala belajar Quran sama gurunya itu, yang pingsan gurunya dibikin itu. Yang kedua, 1 huruf dibayar 10 pahala. Fala 20, la 30, fala 50, lauk 70, lauk 70, 90, la 100, 110. Pingsan gurunya, dia dapat duit pahala 110.
Nggak ada ruginya belajar Quran, betul? Asal mau belajar. Jangan baca Quran dari huruf Latin, nggak ada pahalanya sama sekali. Berdosa ya. Lebih baik belajar sama guru, dieja-eja. Ana, al, lail, laili, ana, al, laili. Berpahala daripada pakai huruf Latin. Karena huruf Latin tidak ada tajwidnya. Panjang pendeknya nggak ada. Nggak bisa. Kalau ada orang baca huruf Latin ditajwidkannya, ditangkap masuk penjara, masuk rumah sakit gila dia. Mana bisa huruf Latin ditajwidkan? Baca Pancasila dia 17 Agustus. Pancasila ketuhanai idgham nun jumpa ya, ketuhanai yang maha, ditangkap masuk rumah sakit gila, di listrik otaknya. Karena memang bahasa Indonesia tidak mengenal tajwid, betul? Oleh karena itu belajar Quran wajib dari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan, kata Allah, dalam bahasa Arab agar kamu pakai akalmu untuk belajar dan memahaminya. Quran bahasa Arab, belajar pakai huruf Arab. Kalau pakai huruf selain Arab nggak cukup. A, ba, ta, sa. Sa, mana ada bahasa Indonesia sa? Ditulisnya TS. Salah, sa, tesala, tesa. Ada bisa. Mesti belajar bahasa Arab, betul? Dari huruf Arab. Nggak cukup. Zainul Abidin. Kalau ditulis pakai huruf Cina, itu jadi Cainuli api tinggi. Coba, macam mana baca Quran pakai huruf Cina? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ditulis pakai huruf Cina berubah tuh. Calikalil kita pula loi papi utalil mut takini. Apa nggak hancur Quran itu? Maka wajiblah ditulis dalam huruf dan dibaca dengan cara bahasa Arab Quran. Meskipun Sunan Kalijogo orang Jawa, Wali Songo salah satunya, beliau mengajarkan agama di Pulau Jawa, nggak pernah diajarinya muridnya baca Quran pakai lagu Jawa. Nggak pernah ada. Walaupun ulama di Minangkabau orang asli orang Awak, nggak ada diajarkannya baca Quran itu lagu orang Awak. Ada? Nggak ada. Seluruh dunia orang baca Quran lagunya lagu Arab, betul? Betul? Makanya di Musabakoh Tilawatil Quran sepakat lagunya semua. Bayati, Husaini, Ras, Soba, Hijaz, Jaharka, Ajami, Sikah, Nahwan. Itu serentak seluruh dunia sepakat. Nggak ada yang lain. 3 tahun yang lalu di Istana Negara Presiden mengadakan Isra dan Mi'raj. Pembaca Qurannya lagu Jawa. Nggak pernah terjadi, bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia nggak pernah terjadi. Disiarkan TVRI, saya lihat dari YouTube, saya nggak punya TV, ada YouTube saya lihat, dikirim kawan malam-malam, terkejut saya. Peringatan Isra dan Mi'raj pada tahun ini di Istana Negara akan menampilkan qori internasional dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Namanya disebut si Pulan bin Pulan.
pembacaan ayat suci ini akan dilakukan oleh saudara Fulan bin Fulan dengan membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najm ayat 1 sampai sekian. Dengan membawakan pembacaan Al-Quran memakai langgam lagu Nusantara. Bingung sih, Nusantara. Lagu Nusantara. Teringat aku Kus Plus. Kus Plus banyak lagu Nusantaranya itu. Di antaranya yang paling top Nusantara 2. Di Nusantara yang indah rumahku deng ding 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 engkau harus tahu. Prak tetak tak ding gitu kan. Wah ini hebat ini Nusantara ini. Tiba-tiba muncul orangnya pakai jas. Kapan pula Nusantara mengenal pakaian jas? Hah? Orang Melayu, orang Minang Teluk Belango, ya enggak? Orang Aceh Tengkuluk, ya enggak? Orang Jawa pakai belangkon, pakai basket, pakai sarung batik, betul? Orang Papua pakai koteka, betul? Mana ada orang Nusantara pakai jas? Jas itu baju penjajah Belandanya itu. Betul? Ah, kok Nusantara pakai jas? Rupanya bacanya lagunya lagu Nusantara. Dihajarnya baca Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau ada aku situ kucabuti kumisnya itu. Menghinanya dia sama Al-Quran kita. Betul? Apa itu? Quran bahasa Arab kok dibawa lagunya lagu Jawa. Rusak itu. Tiba-tiba kurang lebih sebulan kemudian pada seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Manado, Menteri Agama waktu itu pidato. Setelah penutupan seleksi tilawatil Quran tingkat nasional ini, maka segera kita akan melaksanakan musabaqah tilawatil Quran pertama tingkat nasional dengan membawakan langgam lagu-lagu Nusantara. Kami protes, saya protes, ulama-ulama Quran protes, keras-keras protes. Menolak baca Quran lagu Nusantara. Ada juga kiai yang membelanya, memang sempel hebat ya enggak. Dulu pun PKI ada yang bela ya. Hah, betul nggak? Ada ulama-ulama dulu membela PKI kok, betul? Tahun 59 dibubarkan Masyumi, seluruh orang Masyumi masuk penjara rata-rata. Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, Saftuddin Perwira Negara, Muhammad Hatta, Muhammad Sa'ad masuk penjara semuanya enggak? Buya Hamka sampai minum kencing di penjara nggak dikasih minum. Tapi ada juga ulama yang membela PKI, betul nggak? Bergabung dengan Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Ada. Sekarang rupanya ada juga. Kita menolak Quran pakai lagu Nusantara. Ada pula yang membelanya. Kita tetap berteriak, demo. Kalau perlu. Nggak jadi, nggak berani dia. Nggak berani. Keras protes. Tuan-tuan bisa bayangkan kalau musabaqah tilawatil Quran digelar lagu daerah coba. Apa nggak hancur Quran kita ini? Saudara-saudara sekalian, peserta dengan nomor undian 1 dari Sumatera Barat akan membacakan ayat suci Al-Quran dengan membawakan lagu Barana Ampe. Indak dape sama sobujang ya orang oi barana ampe dan nanti juo bacanya Quran wadduha walaili idza saja. Apa enggak hancur Quran? Mau kita itu? Serta dengan nomor undian 2 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak.
serta dengan nomor undian 3 dari Yogyakarta membawakan lagu Yening Tawang Ono Lintang. Yening Tawang Ono Lintang cah ayu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa nggak rusak? Hei, rusak nggak? Peserta nomor undian 4 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar tulo tulo oh tulo oh oh. Sinanggar tulo tulo oh tulo oh oh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa nggak hancur Quran? Serta nomor 6 dari daerah khusus ibu kota DKI Jakarta membacakan Quran dengan membawakan lagu Ratapan Anak Tiri. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi apa Quran? 30 tahun kemudian kita mati, orang sholat maghrib bawa gitar. Betapa hancur agama, tahu? Paham? Ini disengaja. Kalau kita nggak protes, bagaimana nasib agama kita? Kita protes dibilang nyinyir, lancang, perusak persatuan, pemecah belah NKRI. Biarlah, peduli amat. Daripada agama kami kau rusak, betul nggak? Masa kita harus diam? Apa? Yang protes nggak bisa ditangkap. Saya dan kawan-kawan protes nggak bisa ditangkap karena belum ada undang-undang. Mereka bikinkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan lagi ketuhanan Maha Esa, nanti ketuhanan yang berkebudayaan. Protes, MUI semua seluruh Indonesia menolak, Muhammadiyah nolak, NU nolak, semua nolak. Diberhentikankah? Tidak, masih masuk program legislasi nasional tahun 2020, masih ada RUU HIP sampai sekarang belum dicabut. Berarti kan bahaya coba. Nanti tiba-tiba datang sholat Jumat, imamnya pakai baju petro, pakai sarung, nggak pakai baju, pakai sanggul. Dia baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita protes. Yang ditangkap kita tahu. Yang protes ditangkap. Karena undang-undangnya ketuhanan yang berkebudayaan. Terima nggak undang-undang itu? Terima nggak HIP itu? Tolak. Bersama MUI kita menolaknya sama-sama, betul? Mau jadi apa agama dibikin begini? Agama itu harus pakai wahyu, betul? Ketuhanan itu harus pakai syariat, betul? Betul enggak? Betul enggak? Bukan pakai adat. Syara itu mengato, adat memakai. Bukan adat mengato, cara memakai. Adat itu harus sesuai dengan agama. Bukan agama yang disesuaikan dengan adat budaya, betul? Kok ketuhanan jadi berkebudayaan? Sedangkan budaya saja, kalau dengan budaya sama-sama budaya ini, tapi nggak cocok budayanya, nggak diterima masyarakat. Bahasa Jawa tuh baru diterima kalau pakai logat Jawa, betul nggak? Mas, acan tempundi mas.
Oh, kula ajeng teng mriku mawon. Oh, monggo mampir teng griyane kula. Matur nuwun, Mas. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak logatnya Jawa. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, ajeng teng pundi, Mas? Ajeng teng pundi? Teng mriko. Mboten. Kula teng mriki, mboten teng mriko. Cocok? Diterima? Lagu Minang tuh baru enak kalau pakai cengkok Minang, betul? Budaya Minang harus pakai budaya Minang baru enak. Contohnya ini, contohnya. Hujan, jikalau hujan, hati dan ibu takkan maso kisah nan lamo maso sapa yuang kita badu. Enak nggak? Karena lagu Minang cara nyanyinya cara coba lagu Minang cara nyanyinya lagu Batak. Hujan, kalau nggak dilempar batu kau. Sedangkan budaya saja nggak cocok sama budayanya, nggak diterima orang, betul? Bagaimana agama Islam mau dipakai budaya? Celaka betul ini pemikiran sesat ini. Kita terima itu? Kita terima agama kita pakai budaya? Terus agama pakai apa? Pakai Al-Quran dan pakai syariat agama pakai syariat. Kan pakai budaya. Hancurlah agama kalau pakai budaya, betul? Kalau pakai budaya agama, sholat. Orang Islam itu orang Arab bilang Allahu Akbar. Orang Minang bilang Allah Tuhan nan gadang. Orang Jawa bilang Tuhan Gusti Allah sing gede tenan. Pakai budaya kau? Dulu orang pakai budaya karena agama belum sempurna. Ulama-ulama belum mencakup seluruh dunia Indonesia ini didakwahi. Sebagian kota-kota aja datang ulama, wafat situ, datang ke Kampar, wafat yang kampung-kampung sudut-sudut belum sempat didatangi. Sehingga mereka ya agamanya tanggung, pakai dia budaya. Tapi setelah datang ulama diperbaiki, betul nggak? Dulu sebelum ada agama, orang udah hanya pakai pikiran, belum pakai Quran hadis. Tuhan itu harus disembah. Iya, macam mana menyembah Tuhan? Ulama nggak ada. Kita carilah dulu Tuhan itu di mana? Inilah di pohon besar, inilah kurasa Tuhan. Oke, macam mana nyembahnya? Potong ayam. Tuhan, kami suka makan ayam. Kurasa kau pun suka makan ayam. Nah, begitulah caranya. Datang ulama, tak bisa menyembah Tuhan dengan cara kita. Kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Maka oleh karena itu sembahlah aku dengan menegakkan sholat. Masuk. Kalau nyembah Allah jangan pakai sesajen, nyembah Allah pakai sholat. Bagaimana caranya sholat? Begini caranya sholat. Diajarkan syariat. Berwuduk dulu, suci dari pakaian dan tempat dari dari najis. Suci badannya dari hadas besar dan hadas kecil. Masuk waktu ini syarat-syaratnya menghadap kiblat. Paham? Dimulai dengan sholat itu niat takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Masuklah pelajaran syariat. Menjalankan agama nggak pakai budaya, nggak pakai pemikiran buat-buat sendiri, tapi pakai syariat all. Itulah disebut adat bersendi syara. Adat budaya kita harus berdasarkan agama. Syarak bersendi kitabullah. Syarak mengatok, adat memakai. Kalau lari dari situ habislah kita. Ketika Indonesia merdeka 1945, kita ini semua udah beradat, betul? Kita orang Minang, kakek saya orang pakai ruyung. Ibu saya orang makan hilir.
Cuman ibu saya anak Cina. Tapi dari Lokan Hilir dibesarkan oleh ulama di sana, disusukan. Jadilah saya Islam, alhamdulillah. Kalau enggak kan, ya orang tahu lah. Begitu merdeka kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu dengan perjanjian. Kita boleh menjalankan agama kita 100%. Betul? Ditulis di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara kita ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin. Kalau nggak dijamin, ngapain kita gabung Indonesia? Kita merdeka sendiri aja, betul nggak? Dulu kita Republik Minangkabau ini dulu namanya Kerajaan Pagaruyung kok, betul? Ini semua ini kan Minang, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dulu kan Minang semua itu, betul? Di bawah Kerajaan Pagaruyung, bukan negeri primitif kita. Digabungkan kita ke Indonesia, kita mau karena negara Indonesia menjamin kita menjalankan agama. Kalau agama kita dirusak, masih mau kita gabung? Maaflah dulu Wak, ya enggak? Sampai hati Ketua BPIP mengatakan, kalau mau jujur, musuh Pancasila yang terbesar adalah agama. Yaitu agama Islam. Diadu dombanya Pancasila dengan agama. Kan bahaya itu, harusnya dipecat itu. Enggak dipecat sampai sekarang, minta maaf juga enggak. Kalau agama musuhnya adalah Pancasila, kita pilih yang mana? Pilih Pancasila, buang agama, murtad. Pilih agama, buang Pancasila, hancur negara, betul? Kok sampai hati dia bilang Pancasila itu musuhnya adalah agama. Justru Pancasila berdiri karena ayat-ayat Al-Quran yang dipilih untuk menjadi falsafah negara. Paham? Itu 5 sila Pancasila itu ayat Quran semua. Ketuhanan Maha Esa, Qul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Betul? Adil dibaca tiap khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, kanan nas ummatan wahidah, adalah manusia umat yang sah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin rakyat bahasa Arab, pimpin oleh khidmat bahasa Arab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan bahasa Arab, garis miring perwakilan wakil bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kamu setiap urusan kamu. Pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat adil. Adil itu cuma ada dalam bahasa Arab. Di Indonesia ini nggak ada bahasa Indonesia adil. Dari Sabang sampai Merauke 700 bahasa Nusantara. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Karo, ada bahasa Simalungun, ada bahasa Melayu, ada bahasa Minang, ada bahasa Cina. Cina bukan orang Indonesia. Cina bukan orang Indonesia ya. Bahasa Sunda, ya enggak? Bahasa Madura. Seluruh bahasa se-Indonesia ini ada 700. Tidak ada satupun bahasa di Indonesia ini yang sama artinya dengan adil. Orang Aceh kita bilang, apa bahasa Acehnya adil? Adi. Orang awak, ada kecek Minangnya orang adil kok. Adil itu kecek Minangnya, pakai kecek Minangnya ya adil juga. Sama, orang Jawa mas, yang Jawi nggih. Ngapa cara Jawi ini adil? Cara Jawi ini adil itu ya adil. Jumpa orang Karo, kam galak Karo kam, uy, perangin angin kina aku asal Kutabuluh. Kaikin bahasa Karo na adil, bahasa Karo na adil, adil. Berarti bangsa Indonesia ini, negeri Nusantara ini tidak mengenal adil sebelum orang Arab, orang Islam datang kemari membawa adil itu. Itu menurut ilmu bahasa, masuk akal itu, logis. Kenapa? Kalau kata-katanya nggak ada, pasti bendanya nggak ada. Kalau kata-katanya nggak ada, bendanya nggak ada. Tapi kalau kata-katanya ada, meskipun bendanya kita nggak pernah lihat, pasti bendanya ada. Karena kata-katanya ada. Itu ilmu linguistik itu. Misalnya apa? Ular naga. Ada apa nggak? Pernah lihat belum? Ada apa nggak? Ada, karena ada kata-katanya. Ular naga, bahasa Melayunya.
Bahasa Minangnya ulonago. Ya nak? Nah, bahasa Jawanya ulonogo. Bahasa Bataknya ulok nagodangi. Bahasa Cinanya lung liong. Bahasa Inggrisnya dragon. Berarti ada bendanya. Cuman kita belum pernah jumpa. Betul? Kentut ada nggak? Ada bahasanya. Ada nggak? Pernah jumpa? Pernah jumpa kentut? Apa warnanya? Nah, berarti kentut ada. Buktinya apa? Bahasa Melayunya kentut. Orang Minang bilang kancui. Orang Batak, orang Jawa bilang entut. Berarti ada apa enggak? Ada. Adil. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ada kecuali adil. Berarti yang membawa adil orang Islam. Sebelum ada orang Islam datang sini enggak ada adil. Yang ada pat-pat gulipat, siapa cepat dia dapat. Siapa kuat dia menang. Tentu yang paling tahu apa itu adil orang Islam. Tiba-tiba datang PKI. Adil itu adalah sama rata sama rasa. Bohong besar aja kau. Korea Selatan, Korea Utara tuh negeri komunis. Betul nggak? Sama rata apa nggak? Rakyat sama rajanya. Presidennya sama rakyat sama miskin atau sama kaya? Enggak sama. Betul. Cina, komunis sama rata sama rasa. Presidennya mewah kemana-mana naik kapal terbang. Rakyatnya naik sepeda pun nggak bisa. Betul. Apa yang sama rasa kau bilang? Mimpi aja kau. Itu maka anak-anak PKI yang duduk di DPR itu berani, kita itu harus sama rata sama anak PKI ini. Berarti masih nurun lagi sifat PKI bapak kakek nenek moyangnya sama dia. Kita orang Islam adil, kita adil Islam. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dapat namanya proporsional, serasi dan seimbang. Anak saya misalnya 3. Yang satu kuliah di Fakultas Kedokteran naik sepeda motor, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Habis kuliah praktek di rumah sakit. Anak nomor 2 SMA, naik Sudako, naik bus. Berangkat jam 7, pulang jam 1 siang. Yang paling kecil SD, berangkat jam 8, pulang jam 11. Diantar jemput sama ibunya naik Honda. Nah, tiba-tiba saya kasih jajan. Anak SD dikasih 5.000. Yang SMA naik bus kasih 5.000. Yang kuliah berangkat jam 7 pagi naik sepeda motor, pulang jam 12 malam kasih 5.000. Sama apa enggak? Sama enggak? Sama. Adil enggak? Mana adil? Yang satu pergi antar, pulang antar. Makan pagi di rumah, makan siang di rumah. Enggak perlu jajan anak SD. Yang SMP, yang SMA, ya 5.000 cukup lah. Berangkat 2.000, pulang 2.000, masih ada sisa 1.000 ongkosnya. Kalau yang naik Honda kuliah di kedokteran, berangkat jam 7 pagi, makan siang di kantin, makan malam kantin, kasih 5.000. Pulang malam jam 12, sampai di rumah jam 4 pagi. Kenapa lama kali kau? Nyampur dorong pak. Minyak nggak ada, udah kuisi pakai kencing nggak jalan juga. Sama tapi tidak adil, betul? Islam nggak gitu. Wajar kan anak SD kasih jajan paling 1.000, jemput antar sama emaknya. Yang SMA kasih 5.000, tapi yang kuliah kasih 50.000. Kenapa orang dia makan siang makan malam di rumah sakit? Sampai sini paham? Nah, begitulah cara orang Islam memandang adil. Tiba-tiba PKI mau ikut-ikutan mengajarkan keadilan di Indonesia. Apa nggak rusak kita? Kalau PKI komunis, adil itu sama rata sama rasa. Seperti bikin kopi. Airnya segelas. Kopinya segelas. Gula segelas. Aduklah, minum. Kalau nggak terbeliak mata tuh. Itulah adil PKI. Tapi kalau kita orang Islam, yang banyak kasih banyak. Airnya segelas. Kopinya sesendok. Gulanya sesendok setengah, nggak sama kan? Aduk rata, minum. Jelas lebih enak. Paham? Sekarang mau pilih adil komunis apa pilih adil Islam? Sekarang Islam dimusuhi. Jangan bawa-bawa agama. Ini bukan negara agama. Ini bukan negara Islam. Jangan bawa-bawa agama. Iya.
Kok jadi kayak komunis anti agama semua? Ini bukan negara Islam, betul. Bukan negara agama, betul. Tapi negara ini berdasarkan ketuhanan yang maha. Dan negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan 100%. Orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100% dijamin oleh negara. Nggak boleh diganggu, apalagi dilarang. Orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100% untuk dirinya, silakan. Negara menjamin, betul. Orang Islam mau menjalankan agama 100% dijamin oleh negara, betul. Orang Islam itu bukan cuman sholat aja. Agama ini ibadah juga, muamalat juga, munakahat juga, jinayat juga, betul. Enak aja, yang penting kau sholat, zikir, baca Quran, naik haji boleh. Tapi jangan kau berpolitik Islam. Quran bilang, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau angkat pemimpinmu orang kafir selagi masih ada orang Islam. Lain kalau nggak ada, kafir semua apa boleh buat. Kalau masih ada orang Islam, pilih mana? Nggak boleh bawa agama. Iya, kan negara menjamin, betul. Giliran di Bali seumur hidup gubernurnya orang Bali, kita nggak ribut. Wali kota, bupati di Bali seumur hidup orang Bali, kita nggak ribut karena di sana dia 84%, betul? Hah? Di NTT orang Kristen seumur hidup gubernurnya, bupatinya, kita ya nggak ribut. Kita nggak bilang dia anti Pancasila, jangan bawa agama, nggak peduli kita. Orang dia di sana banyak 90%. Giliran di Riau, bupatinya, gubernurnya harus Lim Cai Kok gitu. Enak kali kau. Kalau kita nggak pilih orang lain agama, kita dibilang radikal. Tidak toleransi, apa-apaan kau. Sekarang ngeri Pak. Di Bali hari raya Nyepi, semua orang nggak boleh keluar rumah satu hari, kunci semua rumah, matiin lampu, listrik pun dimatikan, kapal terbang nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Bayangkan itu, satu hari satu malam, betul nggak? Restoran tutup semua, api nggak boleh masak. Kita katakan lakum dinukum, bersebaran spanduk, hormatilah orang yang hari raya Nyepi. Hormatilah orang yang hari raya Nyepi, jangan keluar rumah, jangan merokok, jangan hidupkan api, listrik mati semua, kipas angin, AC nggak boleh. Kita nerima. Spanduknya bunyinya hormatilah orang yang merayakan hari raya Nyepi. Hari raya Kristen, hormatilah orang yang merayakan Natal, hormatilah orang yang merayakan hari Natal. Giliran orang Islam puasa, keluar spanduk, hormatilah orang yang tidak puasa. Iya. Harusnya kan hormatilah orang yang puasa, betul? Enggak, sekarang spanduknya hormatilah orang yang tidak puasa. Jadi kita memang betul-betul ditekan sebenarnya ini. Harus jujurlah mereka mengakuinya, betul? Bukan menghasut aku, memang kenyataan begitu. Jangan bawa-bawa agama, terus bawa apa? Kalau nggak bawa agama, hidup nih bawa apa? Bawa apa? Kalau nggak bawa agama, bawa apa? Ya bawa adat Pak, ya adat kami bersendi syarak, betul. Syarak kami bersendi agama, kitabullah, betul. Jadi bagaimana mau meninggalkan agama? Masuk WC aja pakai agama kok. Langkahkan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, betul. Masuk masjid kaki kanan, baca doa Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, betul. Bawa agama. Pakai baju menutup aurat. Nggak boleh nggak pakai baju telanjang depan orang. Bawa agama. Tiba-tiba jangan bawa agama. Hidup ini di dunia bawa agama. Setuju? Makan cara agama, betul. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing. Makan baca bismillah, betul. Bawa agama. Tidur bawa agama, bismillahirrahmanirrahim, betul. Kawin bawa agama, betul. Sholat bawa agama, naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bawa agama apa enggak? Minum bismillahirrahmanirrahim. Bawa agama enggak? Kapan kita enggak bawa agama? Hidup cara agama.
Mau mati bawa agama. Mau mati bawa agama. Udah sakaratul maut di rumah sakit. Kata dokter, Bu, suami ibu nggak ada harapan, Bu. Udah disenter mata, nggak kedip lagi, pukul udah nggak ada lagi. Gerakan apapun nggak membalas. Suami ibu ini sudah koma, Bu. Maksud dokter apa? Koma. Koma sudah hampir titik. Ya. Koma sudah hampir titik. Nggak ada harapan lagi suami ibu ini. Istrinya memanggil anak-anaknya, nak, talkinkan di kuping bapakmu, nak, kalimat la ilaha illallah. Perintah Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ditalkin anaknya lah, la ilaha illallah, di telinga kanan. Bapaknya, la ilaha illallah. Kata dokter, percuma. Udah nggak dengar lagi, udah sakaratul maut. Nggak ada gunanya kau talkinkan. Kata istrinya ini, Pak dokter orang Islam. Islam, PKI ya. Kata Rasulullah, talkinkan orang yang sakaratul maut hampir mati di kupingnya la ilaha. Kata dokter tuh percuma, nggak ada gunanya. Loh, kita mau ikut dokter tuh atau ikut Rasul? Hah? Kita mau pakai akal atau pakai agama? Ucapkan. Tapi dia nggak dengar. Siapa bilang nggak dengar? Kupingnya udah nggak dengar. Kita bukan ngajari kupingnya, kita mengajari rohnya. Paham? Rohnya kenal nggak sama Allah? Rohnya dengar apa nggak? Dengar apa nggak? Dengar. Roh orang hampir mati bisa melihat dan bisa mendengar jauh lebih tajam dari pendengaran orang yang sehat. Kita sehat di belakang tembok ini nggak tahu kita ada apa di belakang tembok ini, nggak tahu. Kalau orang sakaratul maut, sorga neraka udah dia silat. Jangan kenapa di belakang tembok ini. Apa yang di langit nampaknya. Yang bilang Quran surah Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat nyawamu sudah sampai di leher, hampir mati, sakaratul maut. Pada saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Kalau kau ahli sorga, orang soleh, kamu sudah lihat sorga. Kalau kamu orang bejat, sudah nampak neraka. Udah nampak. Anak istri kita dikeliling tempat tidur, nggak nampak apa-apa. Dia lihat, senyum dia. Kejut istrinya anaknya. Pak, kenapa senyum Pak? Oh, dia sakaratul maut, dia nggak dengar, tapi dia senyum. Nampaknya sorga. Datang malaikat, ada 6, 10, 16, 20 tergantung kesolehannya. Mengurut-ngurut badannya supaya dia tenang. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian seumur hidup dia berusaha mati-matian istiqomah di jalan Allah, jatuh bangun lagi, terpleset balik lagi, tercampak pulang lagi, terbuang kembali lagi. Namun Islam dia nggak tinggal. Ketika dia sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat-malaikat kepadanya, asisten-asisten malaikat maut. Diurut kakinya, dadanya, tangannya. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perintah Allah, wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan sorga yang dijanjikan Allah kepadanya. Rab, nampaknya sorga. Dia tanya, itu apa? Sorga. Kok cantik kali istana tuh? Istana siapa? Istanamu. Kita mau kemana? Kami jemput kau. Sebentar lagi komandan kami malaikat maut datang. Menjemput nyawamu untuk pulang. Kemana? Ke istana itulah.
Mana teringat dia lagi rumah kontrakannya RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Senyum dia. Kita nak pai, iya. Kama pai, zinan. Surga, iya. Nampaknya bidadari bersusun-susun dengan pakaian sutra hijau, menyambut rohnya pulang sampai melambai-lambaikan selendang sutra dan menyanyikan lagu-lagu yang merdu. Allah, nyanyian bidadari terdengar, anak istri nggak tahu. Indak dape sama sebujangnya orang, oi barana ampe dan nanti juo. Berarti yang mau mati orang Minang nih. Maka senyumlah bibirnya menghadap Allah. Mati dengan husnul khatimah. Malaikat maut datang mencabut nyawanya dengan lembut sehingga tidak terasa sakit. Kata Nabi, wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Gampang roh orang beriman keluar dari badannya seperti rambut keluar dari tepung. Selesai. Dia senyum menghadap Allah. Padahal kata Nabi dalam hadis lain, seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Sakit itu tetap ada. Cuman karena indahnya surga, harumnya bau surga, merdunya nyanyian bidadari, lembutnya urut-urutan malaikat itu, sehingga ketika nyawanya dicabut tidak terasa sakit seperti rambut keluar dari tepung. Ini yang disebut husnul. Tapi kalau manusia itu bejat apalagi kafir, malaikat datang langsung ditinju. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditinju wajahnya, ditinju punggungnya. Maka muncratlah darah dari hidungnya, dari mulutnya, dari kupingnya, dari matanya. Mati pun remuk badannya. Dalam keadaan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini diceritakan. Mau mati aja orang sakaratul maut sudah bisa lihat apa yang tidak dilihat orang hidup. Apalagi udah masuk kubur. Datang malaikat namanya Mungkar. Malaikat kubur namanya Mungkar Nakir. Ada yang masih salah, malaikat Mungkar Mangkir katanya. Kapan pula mangkir malaikat? Mungkar Nakir. Datang langsung nanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan sembahanmu? Suaranya lebih keras dari suara petir. Sehingga orang yang dikubur itu duduk, terkejutnya setengah mati. Tapi orang yang menguburkan di atas tanah, satu pun tak ada yang dengar. Sekarang saya tanya, mana lebih hebat, pendengaran orang hidup apa orang mati? Mana lebih hebat, pemandangan orang hidup atau orang mati? Dia bisa melihat malaikat. Kalian udah pernah lihat malaikat? Berarti mana lebih sakti matanya, orang mati apa orang hidup? Orang mati. Hari ini kita sesat aja ngaji. Kalau udah mati udah putus. Kalau mati lah putus. Apanya yang putus? Tali kolornya yang putus. Orang mati tetap hidup dalam kuburnya, cuman dia hidupnya di alam barzakh. Paham? Kalau dia soleh diletakkan di Iliyun. Wa ma adraka ma Iliyun, kitabum marqum, tempat orang-orang soleh. Di sana dapat makan, minum, senang, sejahtera sampai hari kiamat. Tapi kalau bejat dia diletakkan rohnya di Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin, kitabum marqum, diletakkan di Sijjin, disiksa sampai hari kiamat. Kalau sempat orang soleh sama orang bejat satu tempat, mana bisa tidur? Orang soleh sini, sebelahnya perampok, yang ini dipukuli malaikat, aduh, wadaw, sampai hari kiamat, bisa tidur yang ini? Makanya dipisah orang soleh di barzah juga, tapi namanya Iliyun. Sedangkan orang bejat di barzah namanya apa? Sijjin. Beda tempatnya itu. Masih ada kontak dengan orang hidup? Masih. Masih bisa mendengar? Masih. Bisa melihat? Masih. Buktinya mana? Buktinya hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau kita ke kuburan, kita disuruh memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, insyaallah bikum lalahikun. Assalamualaikum hai laki-laki perempuan yang sudah mati di kuburan ini. Mudah-mudahan satu hari kami akan nyusul kamu ke sana. Coba. Kenapa Nabi suruh kita kasih salam sama orang mati? Berarti kan dia dengar.
Mana pernah Nabi suruh kasih salam sama pohon kayu? Assalamualaikum pohon kayu. Jumpa batu, assalamualaikum batu. Kenapa kita disuruh kasih salam sama orang mati? Berarti dia dengar. Dijawabnya nggak? Jawabnya nggak? Jawab, cuman jawabannya nggak didengarkan Allah ke kita. Kalau dengar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak loncat pagar awak. Nah, ini rahasia Islam yang kita nggak paham. Diberitahu oleh Allah dalam Quran dan diberitahu Rasulullah dalam supaya kita paham. Hiduplah cara Islam, betul. Matilah cara sudah mati. Sudah mati pun bawa Islam, bawa agama. Nggak boleh bawa nafsu, apalagi bawa kebudayaan. Nggak bisa. Mati bawa agama. 4 yang wajib untuk mayat. Pertama dimandikan, betul? Dimandikan pakai air mutlak yang suci lagi mensucikan. Itu agama itu. Nggak boleh main nafsu. Saudara-saudara, saya ini orang kaya, direktur utama PT Pertamina. Berhubung bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Bukan pakai seleramu, udah mati pun harus pakai agama. Wajib dikapankan, betul? Nggak boleh pakai yang lain. Ada kawan saya di Medan dulu, orang Keling. Kami kan biasalah kalau di Medan, nggak ada tersinggung-singgung, namanya anak muda ya nggak? Kumpul-kumpul. Untuk orang Keling ini dia bilang apa kawan saya ini, Raju namanya. Kita orang tahu orang Keling. Di sini nggak ada, di banyak di Medan, di Pineng banyak di Pineng. Kita orang tak ada sama dengan orang Kristen, tak ada sama dengan orang Islam. Benci kali saya dengarnya. Apa kau? Ku bilang, dengar dulu, tak ada boleh marah. Kawan Kristen dengar dulu, tak ada boleh marah. Orang Kristen kalau mati itu dia mau dibikin pakai baju jas, pakai dasi, and itu pasang jam tangan, pakai sepatu, tak ada boleh lain, masuk peti paku. Tak ada boleh habis paku tanam, habis tanam malaikat tanya, tak ada boleh jawab malaikat pukul. Hebat juga si Raju nih. Orang Islam mati, bikin mandi. Habis mandi, bungkus pakai kain macam lepat. Habis bungkus, tanam. Tanam, malaikat datang. Tanya marabbuka, kalau boleh jawab, malaikat pukul. Kalau kita orang Keling lain, orang India lain. Kita mati, bakar. Abu tabur laut. Malaikat datang, tanya marabbuka, ombak bawa pinggir. Malaikat datang pinggir, tanya marabbuka, ombak bawa tengah. Malaikat tak ada boleh jawab. Kau pikir pakai akalmu agama. Kami nggak marah, cuman kami begini. Sekarang dikit-dikit lapor polisi, menghina. Biasa aja lah namanya anak muda, ya nggak? Tapi kita jadi ngerti bahwa kita orang Islam hidup cara agama, mati cara agama. Sudah mati cara agama kita. Pakai kain kapan? Wajib. Warnanya sunat warna putih. Jadi warna putih nggak wajib, sunat. Boleh warna lain? Boleh. Tapi kata Nabi dalam hadis Turmidzi Hasan Sahih, kapankanlah mayat-mayatmu dengan kain kapan berwarna putih. Karena putih kesukaan Allah. Jadi kalau kita pakai baju putih 24 jam Allah suka, mahabbah, Allah saya cinta, Allah cinta. Tidur pun kita pakai baju putih, Allah cinta. Masuk kubur sampai hari kiamat Allah cinta karena kain kapan kita warna putih-putih kesukaan Allah. Apa nggak boleh pakai baju merah? Haram? Tidak boleh. Cuman yang suka PDIP. Apa untungnya? Betul. Putih siapa yang suka? Kain kapan warna putih Allah suka. Apa nggak boleh pakai kain kapan kotak-kotak? Boleh. Mati bapak kita pakai kain kapan kotak-kotak. Boleh. Cuma malaikat jijik kali lihatnya. Kotak-kotak kau. Kurasa lah ya. Bikin sengsara rakyat Indonesia kau ada. Hidup cara agama, mau mati cara agama, sudah mati cara
hadapi Allah di akhirat dengan agama. Jadi nggak bisa lepas agama ini, suruh lepas pula. Jangan bawa agama. Iya. Hanya PKI yang bilang begini, betul? Siap bawa agama sampai mati? Jam 10. Ibu-ibu mau masuk surga? Kuat jawabnya mau. Mau masuk surga, Bu? Lemah sekali. Mau masuk surga? Kata Nabi 5 langkah perempuan masuk surga. Berapa langkah? 4, bukan 5, 4. Langkah pertama, idza shalat khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktu. Bisa sholat 5 waktu? Pokoknya kalau udah azan berhentikan semua kegiatan, wudhu langsung sholat, jangan nunggu-nunggu. Kalau nunggu ini, nunggu itu, nunggu ini bisa lepas sholat kita. Bisa sholat 5 waktu? 1 kali sholat 8 menit, 5 kali sholat 40 menit. 1 hari 1 malam itu 1440 menit. Masih sisa 1400 menit. Pun banyak orang nggak sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Bisa. Sudah setengah jalan. Sudah semifinal. 2 langkah lagi Bu masuk surga. Kan mudah masuk surga. Yang ketiga, wa hafazat farjaha. Tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Lemas jawabnya. Tutup aurat, bisa? Tutup aurat hanya 2. Nggak ada lain. Yang pertama surah An-Nur 31. Tutup seluruh tubuh, yang boleh nampak muka dan telapak tangan saja. Namanya khimar, jamaknya khumur. Bahasa Indonesia kerudung. Tutup pakai kerudung, nampak wajahnya. Bisa. Tapi kerudungnya panjang menutupi dadanya. Jangan dililit di leher macam ular kobra, kurang panjang. Bisa? Yang kedua, menutup aurat yang kedua bagi perempuan adalah surah Al-Ahzab ayat 59. Wal yadrimana bi khumur ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan semua perempuan beriman, istri orang laki-laki beriman sampai hari kiamat. Wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka, termasuk menutup wajahnya dengan jilbab-jilbab mereka. Jadi jilbab itu tutup wajah. Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalalain, Tafsir Jalalain, Imam Suyuti, semuanya bilang wajib, kecuali Imam Nawawi bilang sunat. Quran terjemahan Departemen Agama yang dicetak seluruh Indonesia itu, Al-Ahzab 59 mengatakan jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Ayo ikuti semua, menutup kepala semua biar jangan lupa. Menutup, pegang kepalanya, menutup wajah dan dada. Itu jilbab. Cadar. Karena kita nggak ngaji, perempuan pakai cadar kita ejek. Ninja, Batman. Datang pakai cadar itu radikal. Giliran pakai celana pendek, perempuan celana pendek, radikal. Udah rusak otak orang akhir zaman. Sekarang kena corona, semua pakai cadar. Perempuan hanya 2. Pakai kerudung nampak wajah atau tutup wajah pakai jilbab. Titik. Siap masuk surga? Tutup aurat. Siap? Nah, ini kan bagus ini. Ada yang pakai cadar, ada yang pakai kerudung. Ini karena ngajinya ini. Takut besok pagi lewat tukang ikan pakai daster dia. Ikan, gemetar tukang ikan tuh. Mau masuk surga? Tutup aurat, siap. Jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Jangan selingkuh sama tukang ojek. Iya, aku nggak pernah istriku naik ojek. Mana aku kasih? Kenapa? Ih, kan murah Pak. Ya murah tapi 70 kali ngerem.
Saya baru nikah, nggak punya mobil, punya sepeda motor. Ada perkawinan famili di Rantau Perapat. Dari Medan nggak mungkin naik Honda kan, jauh kali, naik bus. Berhentilah di tengah jalan, masuk ke dalam daerah perkebunan. Di luar tuh ada orang pakai sepeda motor, namanya RBT, Rakyat Banting Tulang. Di belakangan namanya ojek. Nah, saya bilang saya perlu 2. Oh, tukang ojek tuh siap. Saya 1 Pak, 1 lagi kawan saya. Ini giliran kami, yang lain belum giliran. Ini giliran saya. Mari Pak, silakan. Bapak naik sama kawan saya, istri Bapak sama saya. Kepala tok kau, gue bilang. Enaknya kau, aku yang bayar mahar, kau yang ngerem. Maksud Bapak apa? Kau naik sepeda motor sama kawanmu, Hondamu aku yang make sama istriku. Oh iya Pak, iya Pak. Kau pikir kau yang licik? Bang ojek pun kadang-kadang licik juga. Sering-sering naik ojek, sering-sering berdua, sering-sering rem-reman, belok ke bawah pohon sawit nanti. Tutup aurat, jangan selingkuh, siap. 1 langkah lagi Bu masuk surga. Yang keempat paling mudah, wa ata'at zaujaha, taat sama suami, jangan melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bu, kuat jawabnya Bu. Bu, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Batal masuk surga. Kan 4 langkah. Jaga sholat bisa, jaga puasa bisa, tutup aurat nggak selingkuh bisa, jangan melawan suami sekalipun bisa. Sekarang kutanya serius. Bu, ini serius nanya nih. Coba tunjuk tangan. Siapa yang selama kawin nggak pernah ngelawan sama suami? Coba. Nggak ada. Berarti kalian ahli neraka jahanam semua. Makanya jangan lawan suami, Bu. Kalau suami jahat, Bu, Pak, kalau suaminya penjudi, suaminya apa, jangan dilawan, diam. Suami pemabuk dilawan. Ustadz aja suami ibu-ibu nggak boleh ngelawan, apalagi pemabuk. Pemabuk dilawan, ditamparnya lah Ibu. Pulang mabuk lagi, buka pintu. Ibu lawan, Pak. Jadi macam mana kalau suami kayak gitu, diobati? Pakai apa? Pakai zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati jadi tenang. Kalau masak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar illa billahil aliyil azim la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini nur zikrullah masuk ke makanan, dimakan suami jadi baik. Paham? Ini masak nyanyi. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu. Walaupun kau janda, tetap ku puja teng 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 teng. Lewat malaikat amin, tak balik lagi laki. Masak zikir, siap. Habis zikir, makanan sayuran masak, matikan kompor, jangan diangkat. Jangan diangkat sayurnya, doakan. Ini namanya ruqyah, hadisnya Bukhari. Ya Allah, baikkanlah suamiku, hatinya yang bejat jadi baik, jadi soleh. Setan-setan yang ada di hatinya supaya lemah. Dengan keberkatan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pih, pih, pih. Ludahkan ke sayur. Itu namanya ruqyah, diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, Bapak, jijik nggak sama ludah istri? Jawabnya yang kuat, jijik nggak? Enggak Bu, mainkan besok pagi. Jangan lawan suami, oke? Oke? Siap? Begitu. Ini Masjid Iqamuddin, kita sedang mengadakan pembangunan. Apa-apa yang kurang dari masjid ini akan kita sempurnakan. Maka kita minta semuanya nyumbang malam ini. Lewat kotak masukkan tangan. Memberi atau tidak memberi masuk tangan. Niatnya masukkan tangan walaupun kosong, ya Allah. Iko 10 juta kok. Tapi alun adon. Dia dapat pahala sebesar yang dia niatkan. Paham? Kalau niat begitu. Ini 200.000, ya Allah. Walaupun nggak ada, dibayar 200.000 niat oleh Allah. Kalau dia kasih duitnya 100.000, kebanyakan, pulang 30.000 aja Allah bayar 700 kali lipat dari 30.000. Ambil pulangnya nggak apa-apa. Masuk 50, pulangnya 30, oke aja. Asal jangan masuk 50, pulang 200. Sekarang jalankan kotaknya, mana kotaknya? Ayo, satu orang megangkan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah, salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Bapak mau masuk surga? Dua langkah aja. Dengar baik-baik. Kata Sayyidina Ali, laki-laki masuk surga 2 langkah. Langkah pertama, pijak nafsumu, injak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Langkah pertama injak nafsu, langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru laki-laki paling berat melawan nafsu.
Nah laki-laki ini nafsunya macam ayam. Macam ayam tahu, pantang lihat perempuan. Rela nggak makan. Gede 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 gede. Cantik biniknya, kuning, montok, bersih, dikurung dalam kurungan supaya dia makan enak, minum enak, tidur enak, istrinya cantik, kekeknya lembut, tiba-tiba lewat di depan kandangnya itu ayam betina, ayam bondol, tahu ayam bondol? Dari kepala sampai buntut nggak ada bulunya, digerodoknya juga, padahal bininya cantik, itulah laki-laki. Cemana nggak jijik awak? Saya pernah begitu, ayam saya cantik sekali, saya kurung jantan yang paling cantik, perempuan yang paling cantik. Lewat ayam tak berbulu di gerodoknya. Ku buka pintu bantai kau, sekali aja nya langsung. Itulah laki-laki. Kalau belum kawin semua perempuan di pelototin. Wow. Begitu kawin seminggu pucat. Minum kuku Bima TL. Kalau laki-laki bisa menahan nafsunya, cuman sama istrinya aja yang halal, dapatnya surga mudah kali. Maka kata Rasulullah, jika kamu hai laki-laki berjalan-jalan, jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulanglah kau ke rumahmu, jumpai istrimu. Kan hebat betul Rasulullah. Jalan-jalan jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang ke rumahmu, jumpai istrimu. Kenapa coba? Karena apa yang ada di sana semua ada sama istrimu. Gak ada yang berubah, bentuk sama semua. Gak ada sana membujur sini melintang. Jadi kenapa kita mesti cari orang lain? Ada istri kita yang halal. Ini bahayanya laki-laki kalau udah pantang kaya dikit aja. Udahlah, jahatnya bukan main. Oleh karena itu kita laki-laki harus jaga betul. Tunduk mata kita, udahlah satu istri cukup. Walaupun boleh 2, 3, 4 boleh. Satu aja nggak sanggup awak. Alah, satu aja pandiang kepala ya enggak? 30 pandiang. Jalan kita laki-laki seperti itu. Kita mau puas-puasan di sorga, bukan di dunia. Kalau di sorga orang paling miskin di sorga, bidadarinya 4.900. Cemana ngabiskan itu? Kalau dia ahli Quran atau syahid, dia dapat 2,5 juta bidadari. Cemana makainya itu? Bisa sekali pakai sekaligus, baris semua. Abang mau pakai. Sekali pakai, lagi. Kuatnya bukan main orang di surga. Di sini orang lemah. Tutup mata kita udahlah. Ghaddul basar kata Allah Quran. Tutup. Ada satu istri cukup. Jangan lihat lagi istri lain, perempuan lain. Tutup aja. Kalau memang terpaksa ya nikah aja udah. Jangan selingkuh-selingkuh kita laki-laki ini. Supaya kita selamat. Pandai-pandai pun kita menyembunyikan di akhirat nampak juga nya. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Terkejut kita, ya Allah. Dulu waktu aku berzina di hotel mati lampu. Kok bisa nampak? Yang syuting Kiraman Katibin bukan Metro Tipu. Mau apa kita? Tertunduk. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat, mereka menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya. Sampai wajahnya kena ke tanah, sampai jalan pakai mukanya macam keong. Nggak berani angkat muka. Situ ada Allah, ada Rasulullah, ada istri, ada mertua, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada guru kita. Ya Allah, macam mana mau mengangkat wajah melihat rekaman itu? Situ ada istri kita. Oh begitu kau rupanya ya. Malam minggu kau ke Pekanbaru, kau bilang turne
Rupanya turne itu turu kono turu kene ya. Tidur sana tidur sini kau rupanya. Macam mana kita menghadapi istri kita, mertua kita, anak kita, nabi kita, guru ngaji kita. Yang sudah terlanjur tobat, siap. Pintu tobat terbuka sejauh 70.000 perjalanan dari barat sampai ke timur. Kalau seluruh dunia ini orang tobat serentak, cukup pintu tobat untuk menerima orang-orang yang berdosa. Seandainya dosa kita sebanyak buih di laut, ditambah sebanyak pasir di pantai, ditambah sebanyak bintang di langit, banyak betul ya? Kalau kita tobat, mengalir air mata kita, astagfirullahaladzim, ampunkan ya Allah. Mengalir air mata, seluruh dosa, hapus, hilang, musnah tanpa bekas sama sekali. Digantikan oleh Allah dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi suami istri di dunia dan menjadi suami istri di akhirat. Mudah-mudahan istri kita di dunia ini jadi istri kita di surga. Lemah sekali bilang aminnya. Ini istri Pak kalau masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin ain. Perempuan dunia yang makan kangkung, makan teri kalau bisa masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Nih, yang hitam-hitam ini semua jadi cantik. Wanita surga kulitnya merah jambu, Pak. Jelek surga kalau ada orang hitam. Kulitnya merah jambu. Di mana ditaruh bekas kulit Nabi Adam? Di kuku kita itu, tuh pijit. Kalau hitam keturunan monyet, pijit, ayo, nggak berani pijit. Kuku kita tuh kita pijit merah jambu, itu warna kulit Nabi Adam dan Hawa di sorga. Seperti itu kulit kita nanti kalau masuk sorga. Perempuan-perempuan sorga yang tua-tua nggak boleh masuk sorga. Nenek-nenek masuk sorga rusak sorga. Maka nenek-nenek dimandikan di sungai kehidupan baru boleh masuk surga setelah kulitnya berubah jadi merah jambu dan umurnya dimudahkan seumur 17 tahun anak gadis. Perawat selama lama-lamanya. Sedangkan laki-laki umurnya 33 tahun. Laki-laki masuk surga umurnya berapa? 33. Perempuan umurnya berapa? 17. Nggak ada perempuan pesek di surga, nggak ada. Di dunia pesek, di akhirat semua mancung. Lebih cantik dari ratunya bidadari. Dan kita akan bangga kalau kita masuk surga bersama istri kita. Surah Yasin itu, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka dengan istri mereka. Jadi kita masuk surga itu dengan istri kita. Istri kita akan masuk surga dengan suaminya. Paham? Mudah-mudahan kita masuk surga bersama istri dan anak-anak kita. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Diampunkan seluruh dosa, dilipat gandakan seluruh pahala. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi lain kali, enggak di dunia, insya Allah kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.